Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di Talkshow Inspiratif dengan tema motivasi. Di sini kita akan mengulik sebuah informasi mengenai kisah yang luar biasa, membahas pengalaman yang penuh makna, dan tentunya menjadi motivasi bagaimana seseorang mengejar impiannya, meraih impiannya. Nah, tema ini sangat relevan dengan kita semua, terutama para adik-adik yang sedang berjuang menentukan masa depannya dan menentukan jurusan apa yang cocok dengan passion dan cita-citanya. Melalui inspiratif yang sangat luar biasa dan pengalaman nyata, kita berharap dapat terinspirasi dan penuh semangat dalam meraih impian, dan juga serta meyakinkan diri bahwa tidak ada yang mustahil selama kita memiliki usaha dan penuh semangat. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut narasumber hebat kita, Liliana Maulid, yang berasal dari Universitas Hasanuddin dengan jurusan psikologi. Halo, apa kabar? Halo, apa kabar kalian? Nah, di sini kita sudah kedatangan pemateri hebat kita yang akan sharing tentang pengalaman meraih impiannya menjadi calon anak psikolog. Di sini saya ingin bertanya nih, Kak. Waktu kecil tuh pasti cita-cita kita banyak kan? Pasti ada yang jadi mau polisi, kedokteran atau apa sebagainya. Ceritakan dong perjalanan sampai bisa memilih mengambil psikolog ini. Oke, kalau kita flashback ke belakang, sebenarnya ceritanya panjang sekali untuk menjelaskan. Karena waktu SD saya tidak pernah kepikiran untuk menjadi psikolog sebenarnya. Apalagi kuliah di jurusan psikologi. Ya, saya orang yang lahir dan besar di kampung, which is itu psikologi adalah salah satu ilmu yang sangat tidak familiar untuk orang-orang di sana. Jadi waktu SD sebenarnya saya punya cita-cita seperti SD pada umumnya, kalau tidak mau jadi dokter yang mau jadi guru. Iya. Nah, tapi pas SMP saya merasa sepertinya saya mau mengajar, tapi dulu yang lebih tinggi itu perguruan tinggi. Jadi dulu saya pernah berpikir untuk menjadi seorang dosen sebenarnya. Cuman waktu SMA dan sebenarnya ketika tiba-tiba COVID, itu kan semua hal itu dilakukan dengan online, daring dan sebagainya, dan itu cukup mengganggu kesejahteraan psikologis orang-orang, sebenarnya termasuk saya yang suka kemana-mana, saya suka eksplorasi banyak hal, saya punya banyak organisasi, dimana karena COVID itu saya harus di rumah mengerjakan semua hal yang saya perlu kerjakan di rumah, dan itu bukan saya banget gitu. Jadi waktu itu saya mengulik sebenarnya waktu dari SMP saya sudah punya rencana saya mau masuk ke perguruan tinggi apa, tapi jurusannya sebenarnya belum matang seperti itu. Terus setelah di kelas 10 saya gabung dengan berbagai grup belajar online, salah satunya adalah salah satu grup yang memang concernnya mereka adalah berkaitan dengan psikologi. Setelah saya bergabung, ternyata psikologi adalah ilmu yang sangat menarik gitu. Awalnya waktu SMA saya sempat berpikir untuk menjadi dokter, sampai pas zaman COVID itu saya punya ratusan ebook tentang kedokteran, dan saya kulik banyak hal tentang kedokteran karena dari kelas 10 saya memang sudah mulai menyusun rencana belajar dan sebagainya untuk masuk ke perguruan tinggi melalui jalur undangan, sebenarnya jalur SNMPTN pada waktu itu. Cuman ketika belajar dan tahu psikologi, saya merasa kayak oke, sepertinya bidang saya lebih ke situ, karena belajar tentang kedokteran, mencari tahu tentang kedokteran dan mencari tahu tentang psikologi, saya merasa kalau itu berbeda, jadi vibes-nya berbeda. Jadi senang ketika mengulik hal-hal yang berkaitan dengan psikologi, sampai pada akhirnya saya memutuskan untuk oke, sepertinya saya mau ambil jurusan psikologi ketika saya kuliah nanti, karena saya merasa dengan belajar tentang manusia, mempelajari seseorang, emosi, mempelajari
di dua kampus yang berbeda. Kalau boleh tahu nih Kak, apa kampus apa saja yang Kakak daftar kemarin? Oke. Kemarin pilihan pertama itu psikologi Unhas, pilihan kedua itu psikologi UNM. Oke, untuk teman-teman psikologi UNM, tapi takdirnya diterima di pilihan pertama begitu, jadi termasuk di psikologi Unhas. Nah, saya ingin bertanya lagi nih lebih jauh. Kan banyak nih pasti kayak pas dia daftar atau apa pasti kayak kebingungan, ambil nggak sih? Belum lagi mengenai ekonominya, apa lagi? Bagaimana nantinya mereka di atas merantau atau segala macam lah dengan pikirannya. Banyak gangguan pasti anak-anak di luar sana yang kayak pikirannya seperti itu, yang mengganggu pikirannya pada saat mereka memilih jurusan. Jadi mereka biasanya ya cuma ambil yang dekat-dekat rumah saja, jadi mereka mengubur impiannya dalam-dalam lah. Jadi bagaimana pendapat Kakak? Kalau saya sebenarnya tipe anak yang bukan tidak mendengar orang tua, tapi saya merasa saya punya hak untuk menentukan apa yang menurut saya terbaik untuk saya sendiri. Jadi memang kemarin cukup struggle begitu ke kelas 12 menentukan pilihan 1 dan 2. Bahkan teman-teman sering melihat saya kayak saya selalu nanya setiap hari untuk menentukan apakah saya tetap mengambil jatah SNMPTN itu, karena memang ada momen di mana saya tiba-tiba berpikir untuk kayaknya kuota SNMPTN itu saya lepaskan untuk orang lain. Padahal waktu itu saya punya posisi yang cukup strategis begitu untuk di jalur itu. Dan setelah konsultasi juga dengan orang tua, yaitu tadi kuliah merantau itu bukan sesuatu yang mudah. Dari segi finansial, kesiapan, jauh dari orang tua, semuanya itu perlu menjadi tolak ukur juga. Begitu apalagi saya anak perempuan, saya dari Pinrang, terus tiba-tiba saya harus kuliah di Makassar sendiri. Tidak ada siapapun yang saya kenal, dan mungkin itu menjadi kekhawatiran orang tua juga begitu. Cuman karena saya merasa saya tidak akan ingin begitu di jurusan yang lain, saya merasa ini adalah pilihan saya, dan setelah berdiskusi dengan orang tua dan akhirnya saya mendaftar. Nah, sebenarnya saya mendaftar tanpa memberitahu orang tua. Itu adalah fakta yang sangat-sangat fun. Saya mendaftar SNMPTN tanpa orang tua saya tahu kalau saya ternyata memilih kampus yang ada di Makassar, dua-duanya. Dan setelah lulus orang tua saya sangat berterima dalam hal itu, bahkan mereka senang sekali. Cuman PR-nya lagi adalah bagaimana saya kemudian menyiapkan kehidupan saya selama menjadi mahasiswa, adalah mencari beasiswa. Tentunya karena dari psikologi dia kan masuk di fakultas kedokteran. Itu gambaran orang-orang yang lain itu kalau kedokteran pasti mahal, begitu. Bukan jurusan kedokteran pun boleh itu mahal guys sebenarnya. Jadi setelah lulus SNMPTN, setelah berdiskusi cukup panjang dengan orang tua, bahkan saya daftar juga di jalur lain, PTKIN, dan di situ saya konsultasi dengan ayah saya, bapak saya untuk kira-kira jurusan apa yang visible untuk saya ambil. Karena selain jurusan psikologi, saya tidak punya pilihan lain untuk mengambil jurusan apapun. Saya tidak punya minat begitu di jurusan yang lain. Setelah berdiskusi dengan bapak saya dan untuk menurunkan ego saya juga begitu, saya punya pilihan di jalur itu, dan akhirnya lulus. Akhirnya kita memilih psikologi Unhas. Dan perjalanan yang menurut saya cukup berat itu adalah ketika mempersiapkan beasiswa, karena ya kalau kuliah atau tidak punya rumah di Makassar, kos-kosan itu mahal, terus biaya sehari-hari juga mahal, UKT juga mahal gitu. Jadi saya mempersiapkan beasiswa. Waktu itu saya daftar kalau 3 atau 4 beasiswa, dan beasiswa terakhir yang saya daftar adalah beasiswa akhirnya teknik saya. Nah, cukup panjang saya prosesnya, mulai dari persiapan berkas ke Makassar, pulang balik ke Makassar untuk interview, sampai visi dan sebagainya. Dan ya alhamdulillah rezeki anak soleha mendapat beasiswa itu. Sampai sekarang yang beasiswa itu saya di cover kuliah 4 tahun, UKT saya semuanya ditanggung, dan juga dapat uang per bulan kelas pembinaan setiap bulan yang sangat bermanfaat begitu untuk pengembangan skill pribadi. Luar biasa sekali ya pengalaman Kakak Lili ini dalam menempuh jalur perkuliahannya di Universitas Hasanuddin. Nah, yang terakhir nih Kak,
apa sih harapan terbesar setelah lulus dari jurusan ini? Pengen jadi psikolog yang kayak gimana sih Kak? Oke. Jadi kalau di psikologi itu kan ada beberapa concernnya, ada beberapa peminatannya. Saya pribadi sebenarnya concernnya itu di sekarang ya sambil kerja di psikologi klinis. Tapi sebenarnya kelulusan S1 dia bisa menerbangkan saya di peminatan manapun nantinya ketika lulus. Harapan saya sebenarnya sesuai dengan concern yang saya pilih psikologi klinis atau medical setting, medical psychology. Saya mau menjadi garda terdepan untuk orang yang merasa hopeless, yang merasa tidak punya siapa-siapa untuk bercerita, yang merasa butuh someone to talk, yang butuh seseorang tenaga profesional untuk menghandle mereka. Karena saya merasa bahwa orang-orang sekarang memang cukup aware begitu dengan psikologi, dengan kesehatan mentalnya di beberapa tahun terakhir, tapi banyak juga orang yang merasa kalau ke psikolog itu sama dengan kamu gangguan jiwa, tapi sebenarnya tidak, ada stigma itulah begitu yang saya berusaha untuk saya berusaha untuk patahkan kalau sebenarnya dalam keadaan sehat pun kita punya hak begitu untuk berkonsultasi dengan profesional, karena ke psikolog tidak sama dengan kamu punya gangguan mental seperti itu. Nah, yang terakhir lagi nih Kak. Nah, bagaimana dengan bagaimana pesan buat teman-teman nih yang mau masuk dari jurusan impiannya atau universitas impiannya nih, Kak? Ada nggak sih saran buat mereka untuk terus semangat atau bagaimana supaya mereka tidak mengubur impiannya dalam-dalam lagi? Kalau saya lebih ke berani dan don't give up sih, kayak sebenarnya berani untuk mengambil setiap keputusan dan bertanggung jawab dengan konsekuensi atau resiko yang akan ada, karena setiap pilihan pasti akan ada risikonya, dan juga bertanggung jawab dengan pilihan yang kita ambil sendiri, apalagi misalnya ada pertentangan dari orang tua atau dari keluarga dan sebagainya. Kita perlu berani untuk mengambil resiko, tanggung jawab keputusan itu, dan jangan menyerah gitu, karena kalau saya sendiri yang bisa saya berikan adalah ketika ada perselisihan pendapat antara kamu dengan orang tua dan pada akhirnya kamu memilih untuk menyerah dengan apa yang ingin kamu impikan, sebenarnya itu masih bisa didiskusikan gitu dengan orang tua, bagaimana apa yang membuat orang tua merasa kalau dia tidak setuju dengan hal itu, dan apa yang membuat kamu pada akhirnya merasa saya butuh dengan jurusan itu dan saya mau sukses di jurusan itu dan sebagainya. Jadi lebih ke komunikasi dan keterbukaan dengan orang tua. Jadi harapannya jangan menyerah, harapkan itu dengan baik-baik, asalkan kita bicara dengan asertif, orang tua kan lebih terbuka dan lebih legowo. Wah, itulah tadi inspirasi yang Kak Lili yang berikan kepada kita semua, bagaimana kita tidak boleh mengubur impian kita. Mari kita berjuang bersama-sama dalam meraih semua impian kita. Jangan kita berpikir lebih dulu, harus kita berjuang terlebih dahulu untuk meraih semua itu. Nah, itulah tadi perbincangan kita dengan Liliana Malim. Sekian dari saya Hadewiatul Muafiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.